Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira. Baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsihi wa la yadurrullaha syai'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, anak-anak yang kami cintai, Rois yang alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan. Kita telah memasuki hari yang ke-22 bulan Syawal. Artinya sudah 22 hari kita praktek terhadap semua gemblengan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Ramadannya 30 hari, prakteknya sudah 22 hari. Jadi kalau kita digembleng oleh Allah, dikasih bekal yang kuat oleh Allah, maka begitu selesai atau kegiatan pengemblengan dari Allah itu, saatnya kita praktek. Apa yang kita praktekkan ya, semua yang kita dapatkan itu. Kalau dalam Al-Quran, yang menjadi landasan perintah berpuasa, itu Allah memberikan janji kepada mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kamu bertakwa. Takwa itu adalah, bisa kita katakan gini, adalah paket lengkap untuk menjalani kehidupan. Di dalamnya itu ada tawakal, tentu saja iman ya, iman yang bertambah kuat, ada Islam, ada ketundukan kita, ada rukun Islam di situ sesuai dengan kemampuan, semaksimal kemampuan, ada doa yang selalu dihaturkan kehadirat Allah, ada juga jihad dan seterusnya. Paket lengkapnya itu takwa. Jadi kalau sudah ada perintah takwa, berarti di dalamnya sudah segala macam hal yang terkait syariat. Nah, oleh karena itu ayat yang dibaca oleh Qori tadi salah satu praktek kita. Ibu-ibu silakan dibuka Qur'annya lagi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Secara umum, apa yang termaktub dalam dua ayat ini pada dasarnya menjadi bekal kepada kita yang berhubungan dengan yang saya katakan tadi, berkaitan dengan ketakwaan. Terutama pada ayat yang ke-9. Ini salah satu praktek kita kalau kita sudah
mendapatkan benih-benih ketakwaan di dalam hati kita, maka prakteknya dengan ayat yang ke-9 ini. Nah, kita kaji sama-sama Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat. Allah sebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan mereka sepeninggal mereka. Jadi ini Allah menyampaikan kepada kita ada satu kekhawatiran. Hendaknya semua kita khawatir atau takut. Ini ayat pada dasarnya tertuju kepada seluruh orang tua. Agar apa? Agar mereka khawatir. Khawatir terhadap apa? Khawatir meninggalkan di belakang mereka. Apa yang ditinggalkan itu? Zuriatan di'afa. Nah, ini ibu-ibu, Allah wanti-wanti kepada kita. Allah peringatkan kepada kita untuk berhati-hati. Jangan sampai meninggalkan di belakang kita atau anak keturunan di belakang kita, setelah kita maksudnya, itu yang lemah. Meninggalkan anak keturunan yang lemah. Jadi ini Masya Allah, ini saya kira ayat penting sekali bagi seluruh orang tua. Bahkan sebenarnya bukan orang tua sebenarnya ini, calon orang tua. Kalau orang tua itu sudah mau tak mau, dia harus membina rumah tangga kan? Anak dah ada dah. Suami atau istri dah ada. Anaknya dah keluar semua dah. Apa lagi? Tapi seharusnya kalau bicara tentang ayat ini, harusnya nih pada masa persiapan sebelum dia memiliki anak keturunan. Zuriatan di'afa. Anak keturunan yang lemah. Padahal Allah itu merancang manusia dengan apa, Ibu? Allah merancang. Allah rancang manusia itu dengan satu kondisi yang luar biasa hebat. Itu tuh bagian tubuh. Nih, kalau kita bagaimana embriologi gitu ya, tentang kejadian manusia. Allah tempatkan manusia itu, cikal bakal kita nih, namanya janin, itu pada tempat yang memang sudah sempurna. Itu sudah ada semua di situ. Dalam rahim. Namanya pun rahim. Bahkan kata rahim itu, kata kasih sayang itu yang kemudian menyebar menjadi segala macam bentuk kasih sayang ya. Ada cinta, ada kasih sayang, segala macam tuh. Itu berasal dari kata rahim nih. Asal muasal kata cinta itu berasal dari rahim. Kenapa demikian? Karena saking cintanya itu tidak bisa dipisahkan antara cinta ibu dengan anak dalam kandungan itu. Sehingga dia memakai nama salah satu nama Allah SWT. Rahim. Kalau mau ditelusur lebih jauh luar biasa itu. Bagaimana sifat rahim dalam mengayomi, melindungi, memberi makan, membesarkan, sampai nanti dia keluar ke alam bebas. Terlepas dari ikatan fisik antara seorang anak, seorang ibu dengan anaknya. Kalau sebelumnya, dia terikat seluruhnya. Tuh. Ya, Allah rancang begitu. Tapi gimana nih? Kalau nanti sudah kita yang pegang kendali, ibu-ibu kira-kira anak itu yang pegang kendali siapa sih? Pak Iwan, yang pegang kendali terhadap anak itu siapa? Kita kan pasti bilang gitu, orang tuanya kan? Benar. Benar memang. Sebenarnya ya kalau secara akidah jelas Allah. Tetapi banyak sekali yang Allah serahkan tanggung jawabnya itu kepada orang tua. Contoh sederhana, ngasih makan. Padahal sudah ada semua nih. Nasinya udah ada, mulut, gigi, segala macam, sampai ke lambungnya, sampai ke ususnya, sampai ke pencernaan sempurna tuh anak tuh udah ada semua. Tapi yang ngasih masukkan ke dalam mulutnya itu siapa? Kita dulu, orang tua dulu. Orang yang ngasihnya dulu. Itu tanggung jawab orang tua dulu. Ilmu itu sudah Allah beri tuh. Otaknya itu bisa menyerap semuanya, bisa berkembang. Menjadi orang sangat jenius bisa. Tetapi nanti yang ngasih ilmunya siapa? Ngajarkan dia ngomong, ngajarkan dia berdiri dan seterusnya. Orang tuanya. Jadi banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan manusia itu yang Allah titipkan kepada manusia. Oleh karena itu, wajar kemudian Allah katakan begini, hendaknya kalian khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Karena Allah telah rancang dengan kekuatan penuh, dengan kehebatan yang luar biasa. Bahkan ini makhluk Allah rancang untuk menundukkan dunia dan seisinya. Lah ya, penunduk dunia dan seisinya itu ya manusia. Manusia itu Allah rancang, Allah ciptakan untuk menjadi khalifah fil ardh. Jadi adanya dunia itu sebenarnya dalam rangka untuk Allah tundukkan kepada manusia. Itu kalau jadinya betul. Tapi Allah janji. Khawatir ya.
kalau tak jadi. Karena sebagian tanggung jawab itu ada di kalian. Lantas pertanyaan kita, apa yang lemah itu? Lemah, apa yang dikhawatirkan? Saya mencatat minimal ada 5 kelemahan yang harus kita khawatirkan. Dan itu semuanya, kelima-limanya ini, ada semua andil orang tua di situ. Kalau sampai kita tak betul-betul 5 kelemahan itu melekat dalam diri anak kita. Padahal Allah telah rancang ini menjadi khalifah fil ard, penguasa di muka bumi. Nah, apa kelemahan itu? Kelemahan yang pertama tentu saja kelemahan di bidang agama. Makanya Masya Allah penting sekali mempersiapkan orang tua, bapak dan ibu itu orang yang merasa dititipi oleh Allah. Penting sekali memiliki ilmu agama sehingga dia mampu nanti mewariskan kepada anaknya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang berjalan terus-menerus, tak boleh terputus. Kalau nanti kita ini tak paham agama, anak kita bakal tak paham agama. Kalau anak kita tak paham agama, nanti anaknya lagi bakal tak paham, begitu seterusnya. Tapi coba kalau kita balik, kalau kita ini paham agama, kita didik betul anak kita itu di bidang agama, insya Allah anak kita menjadi orang yang paham agama. Nanti begitu seterusnya. Akan terus-menerus. Dan kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu itu mempersiapkan anak turunan itu menjadi ulama. Memangnya kita kenal Imam Syafi'i, Imam Hambali, atau para sahabat Rasul itu. Mereka tiba-tiba jadi sahabat. Enggak begitu. Imam Syafi'i itu dididik betul oleh ibunya. Ada seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibn Yaman. Ini sahabat yang dikenal oleh Rasul, disebut Rasul sebagai sahibu sirri Rasulullah. Sahabat yang banyak paham tentang hal-hal yang bersifat rahasia dari Rasul. Dia adalah seorang sahabat yang berasal dari kecil dididik oleh orang tuanya. Yang masuk Islam itu orang tuanya di Madinah. Kemudian mendidik anaknya ini dengan pendidikan Islami, ajaran Rasulullah yang dididik oleh orang tua beliau gitu kan, yang langsung dibina oleh Rasulullah SAW menjadi sahabat besar. Orang yang tangguh, sahabat Huzaifah ibnu Yaman. Rata-rata sahabat-sahabat terdahulu itu memiliki anak yang tangguh-tangguh. Pendidikan agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu penting sekali ini berhubungan kenapa tema ini saya angkat, karena ini kan mau tahun ajaran baru nih, kita mau pindah anak yang sudah tamat SD mau masuk ke SMP gitu kan, atau anak yang tadinya kita persiapkan untuk masuk SD, siapkanlah sekarang mau milih yang mana. Paling tidak carilah sekolah yang memang memperhatikan masalah agama. Paling tidak syukur-syukur pesantren. Cuman memang sekali lagi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab siapa Bapak Ibu sekalian? Orang tua. Tanggung jawab guru apa orang tua? Orang tua, bukan guru ya. Makanya kalau nanti sampai di pesantren kita bilang udah ada guru, enggak bisa begitu. Tanggung jawabnya itu tanggung jawab orang tua. Guru tuh membantu kita. Jadi kita sekolahkan anak ke SD atau ke SMP, kita merasa anak sudah kita bina. Guru tuh bantu kita. Kita berterima kasih sekali dengan guru. Makanya guru itu pekerjaan yang luar biasa, mulia. Jangan sampai nanti karena salah sedikit kita marahi dia. Padahal dia tuh membantu kita. Ada satu ilmu yang diajarkan kita. Itu Masya Allah. Sampai nanti dia tua, sampai nanti dia turunkan kepada anak-anaknya. Cucu kita gitu kan. Itu ilmu dari guru. Makanya pekerjaan profesi yang luar biasa itu adalah guru salah satunya. Ya, itu yang pertama. Jadi pendidikan agama. Lemah agama. Yang kedua, kita tidak usah panjang-panjang nih. Kebetulan saya agak lumayan letih sebenarnya. Ya, yang kedua itu tentang ilmu, lemah ilmu. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lemah agama, ancamannya adalah anak itu akan menjadi orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini punca dari semua persoalan hidup. Masalah terbesar manusia itu adalah dia jauh dari Allah. Karena kalau kita, ya tentu saja kita kaum muslimin gitu ya, maka bagi kita itu nanti tidak ada artinya. Semuanya kalau tidak didasari dengan agama, tidak ada artinya. Memang mau ada anak kita pintar luar biasa, bahkan dia mungkin Allah beri kepadanya harta yang juga banyak, Allah kasih kepadanya nama yang dikenal oleh semua orang, yang populer segala macam, sedemikian rupa diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah fisik yang bagus, tetapi dia
jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah begitu sia-sia. Bahkan bisa jadi adab. Ada namanya istijrat yang Allah berikan karunia, tetapi karunia itu justru untuk menyesatkan dirinya. Kata orang kita itu diambul. Itu siapa yang tak kenal dengan Firaun? Firaun itu orang yang paling terkenal, paling kaya, ya tentu saja terkenal, namanya raja gitu kan. Banyak yang orang yang ingin mendekat kepadanya, meminta harta, jabatan, segala macam kan, namanya juga raja. Tetapi Allah berikan kepadanya segala kekuasaan itu, tapi justru untuk menyesatkan Firaun. Dia menjadi contoh manusia yang durjana, yang zalim, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak begitu ceritanya. Ya, kalau kita inginkan tentu tidak begitu gitu ya, yang kita harapkan. Kemudian tentang kelemahan ilmu. Kelemahan ilmu, maka ancamannya adalah jahil, bodoh. Kalau orang sudah bodoh, maaf nih, maka nanti dia ujung-ujungnya tetap di bawah kendali orang lain. Kasihan gitu ya. Mungkin nggak dia orang-orang yang punya bekal agama bagus, tetapi ilmunya tak banyak. Bisa jadi kan? Betul juga sih, tapi karena ilmu tak banyak, ya nanti dia akan menjadi orang yang selalu dikendalikan oleh orang lain. Padahal sebenarnya dalam Islam itu Allah sangat mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah perintahkan manusia, kaum muslimin itu untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu terkait dengan ilmu. Iqra, gitu ya. Nah, para hamba Allah kaum muslimin hafizakumullah, ilmu ini sebenarnya gini, kita itu manusia ini adalah makhluk yang dirancang oleh Allah untuk cerdas. Manusia itu rancangan Allah adalah untuk cerdas. Jadi kalau ada yang kemudian kita ini tak cerdas, itu bukan salah Allah. Mesti ada perihal yang kurang di kita. Allah merancang manusia, bahkan ketika pertama kali Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam itu, dia makhluk yang sangat pintar, sangat cerdas. Ketika itu Allah perintahkan kepada makhluk senior, malaikat, ada dari golongan jin ya, juga. Kira-kira seperti itu ya. Malaikat dan dari golongan jin, yaitu yang nanti akan membangkang itu kan iblis dari golongan jin. Allah perintahkan kepada mereka itu untuk bersujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Ternyata salah satu kelebihan dari Nabi Adam ini adalah karena beliau pintar. Jadi bukan hanya sekedar perintah Allah ini, bukan. Karena memang pintar. Ketika kemudian ada yang katakanlah mempertanyakan, Allah perintahkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, kau kasih tahu kepada mereka itu semua nama-nama benda yang ternyata ilmu itu tidak Allah ajarkan kepada yang lain. Adam kemudian menyebutkan satu persatu yang Allah ajarkan kepada beliau, nama-nama benda, dan ini merupakan pondasi dari semua ilmu. Ilmu itu pondasinya adalah nama gitu ya. Ini ada master kita nih. Coba, mana ilmu yang tidak pakai nama? Mulai dari nama zatnya, nama reaksinya, nama prosesnya, nama perubahannya, gitu kan? Nama semua itu. Setiap ada sesuatu yang berbeda, orang kasih nama lagi. Jadi, nama itu adalah pondasi daripada keilmuan. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang malaikat pun akhirnya tak tahu ilmu itu. Sehingga kata malaikat, sungguh maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu kata malaikat. Tapi kalau iblis, dia menolak. Dia tak mau tunduk kepada Adam, dia merasa sombong. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Nah, itu lain cerita. Ya, jadi ilmu. Nah, para hamba Allah sekalian, tentu oleh karena itu, kita bersyukur nih hidup di era sekarang, yang ketika ilmu itu sudah masuk di bangku sekolah, sudah tertata dengan baik. Kita bisa bayangkan kalau zaman-zaman dahulu kala, zaman orang tua kita aja lah, nggak usah dahulu kala gitu ya, zaman orang tua kita aja, itu kan susah nak cari ilmu itu, nggak membaca aja susah, ya kan? Orang tua kita itu, dia taman SD dah hebat dah. Habis itu dia besar dikit usianya kawin. Nah, lahirlah kita nih. Jadi ilmunya itu tidak terlalu banyak. Tapi kita tetap bersyukur. Nah, di era kita, di masa kita ini, Masya Allah, semuanya sudah tertata dengan baik, sehingga kita itu dibantu dengan situasi yang sudah maju, kita cuma tinggal carikan duitnya, carikan rezekinya, kita sekolahkan anak-anak kita. Walaupun itu bukan kesempurnaan ilmu, bukan. Tapi itu bagian yang terbaik, bagian yang sangat
membantu kita untuk memberikan ilmu kepada anak kita. Sungguh anak kita, anak turunan kita akan menjadi manusia yang lemah kalau dia tak berilmu. Atau dalam kurung tak sekolah. Bisa saja tak sekolah, punya ilmu. Tetapi harus kerja keras memberikan ilmu oleh orang tuanya itu tanpa sekolah. Silakan saja. Ilmu itu memang tidak mesti dengan sekolah. Tetapi kita sangat terbantu dengan adanya sekolah. Jadi kami berharap begini. Kita ini menjadi orang yang tangguh dalam sekolah. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah bilang tidak ada duitnya, itu jangan. Itu melemahkan semangat dan membatasi rezeki. Saya ingat betul dulu cerita orang tua kita gitu ya, zaman dahulu itu. Mereka itu rasanya tidak, saya dengan qadarullah gitu ya, punya orang tua yang betul-betul tak pernah berhenti untuk berniat. Jadi tidak ada kata-kata dalam lisan dia itu, oh tidak usah, stop dulu lah sekolah, duitnya belum ada, tidak ada begitu. Walaupun dia berjuang mati-matian gitu kan, sampai dia tak mampu, kayak seakan-akan sampai tak mampu mau makan, tetapi yang penting anaknya sekolah, itu yang dilakukan. Luar biasa. Alhamdulillah kami punya orang tua seperti itu. Dan perjuangan orang tua itu sebenarnya perjuangan memang dalam tanda petik, perjuangan hidup mati. Ibu-ibu ini yang melahirkan anaknya, itu perjuangan hidup mati. Dan jangan berhenti sampai di situ. Sampai nanti kemudian menyekolahkan anak, itu kalau ibu, kalau orang tua punya jiwa perjuangan hidup mati, saya sangat yakin anaknya sukses. Sama seperti ketika dia mengandung anaknya itu. Cuman kalau mengandung ini kan memang sudah Allah masukkan ke dalam, dia tidak bisa milih. Kalau sekolah itu kan bisa milih. Dia bilang tak usah sekolah lah. Nah, itu. Nah, kadang-kadang memang anak kita ini beda dengan jam kita dulu. Anak sekarang ini, Masya Allah memang. Anak sekarang ini kan gara-gara tak punya HP, mungkin dia tak mau nak sekolah. Atau mungkin gini, gara-gara tak punya motor, tak mau sekolah. Atau mungkin punya motor tapi tak bagus motornya, tak mau sekolah. Nah, ini mau terlalu aja anak jam ini. Kalau kita itu Masya Allah dulu, ibu-ibu dulu yang sekolah nih, jalan kaki, perasaan saya itu pakai sepatu tuh waktu kelas 1 SMP pakai sepatu. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 tuh tak boleh pakai, tak ada sepatu. Jalan kaki begitu-begitu. Enggak ada gitu istilahnya niat mau berhenti tak masuk itu tak ada. Ya walaupun ya namanya anak tetap ada nakalnya lah kan, tetapi tetap sekolah. Nah, anak-anak sekarang ini Masya Allah. Tapi tetap dibina. Kita barangkali nanti akan begini, akan menemukan anak-anak yang malas sekolah. Tetapi saya katakan tadi, intinya itu ilmu. Kalau kita ketemukan anak seperti itu, qadarullah mungkin anak kita, Allah uji kita dengan begitu, tidak bisa lagi dipaksa dah. Tetapi berikan dia ilmu. Bagaimana caranya? Bisa mungkin dengan kursus dan seterusnya. Terus, kalau bicara tentang ilmu, maka ilmu yang paling utama tentu adalah ilmu agama. Kalau mau kita rinci lagi, maka yang pertama, yang paling boleh dibilang begini, pembukanya itu dari mana? Pembukanya itu dari belajar ngaji. Makanya ibu-ibu tuh semuanya bapak-bapak juga demikian, harus merasa cemas kalau anak tuh tak pandai ngaji. Harus merasa kita berdebar hati, khawatir kalau ada anak kita itu tak pandai ngaji. Jangan kebalik. Kalau anak rendah nilai IPA-nya, IPS-nya itu wah cemas sekali. Begitu tak ngaji tak apa-apa dia bilang. Tak agak makan. Bukan, masih gak makan nanti. Enggak begitu. Yang kita harus cemas kalau anak kita itu ternyata dia tak pandai mengaji atau kurang bagus ngajinya. Maka itu yang dulu kita utamakan. Itu bekal nanti sampai hari tuanya Bapak Ibu sekalian. Dan itu Masya Allah menjadi amal jariah kita. Kita tak tahu nanti kita itu tergolong orang yang seperti apa kalau menghadap Allah. Tapi kalau kemudian ada ilmu ngaji yang kita turunkan kepada anak kita, itu menjadi amal jariah. Kalau nanti anak kita itu bisa amalkan ilmunya itu, dia ngaji, dia sholat, kemudian nanti dia punya anak, diajarkan lagi. Bayangkan Masya Allah, turun-temurun ilmu ngaji itu kita turunkan. Makanya penting sekali ibu ngaji itu. Kalau tak pandai ngaji, masih belum pandai ngaji, belajar ngaji ibu-ibu. Bapak-bapak juga demikian. Latih betul, minimal untuk memberikan contoh kepada anak kita tentang kesungguhan. Masya Allah, nikmatnya orang yang belajar ngaji. Kata Rasul ada dua bagi orang yang bahkan ngaji, baca Quran dengan tertatih-tatih, kata Rasul ada dua kebaikan yang dia dapatkan. Yang pertama, ya baca itu sendiri. Yang kedua, pahala kesungguhan. Walaupun dia terbata-bata, tertatih-tatih dia tetap lanjutkan ngajinya. Yaitu, jadi ilmu agama, ilmu syariat. Ilmu syariat nanti ilmu sholat, bacaan sholat, bagaimana cara sholat yang benar, terus tentang doa-doa dan seterusnya.
Dua kelemahan. Kemudian kelemahan yang ketiga yang kita harus khawatiri, yakni lemah mental. Lemah mental, lemah jiwa. Ini kadang-kadang mungkin kita satukan. Lah kalau gitu kan sama nggak dengan agama? Benar. Cuman kadang-kadang begini, kita merasa sudah memberikan ilmu agama, tetapi kita tidak memperkuat dia punya mental. Kalau perkuatan mental itu dengan praktek mendapatkan senjata ruhiyah. Kami sering cerita begini dulu. Sering saya sampaikan nasihat begini. Ada beberapa senjata ruhiyah yang harus dimiliki oleh semua kita. Kuat kita kalau tak punya ini. Apa itu? Kesabaran, tawakal, terus ikhlas, ridho. Tambahkanlah yang lainnya gitu. Ada ihsan. Mulai dari saya sebutkan yang pertama tadi itu sabar. Sabar itu letaknya pada pengendalian diri. Latih anak kita untuk mengendalikan diri agar dia tak serta-merta mendapatkan apapun yang dia senangi. Karena nanti dia akan berhadapan dengan situasi yang tidak semuanya menyenangkan. Kalau dia sabar, insya Allah menjadi seorang manusia yang memiliki mental yang kuat. Kemudian, apalagi tawakal. Tawakal ini penting sekali untuk mengusir stres. Pada sekalian, stres itu karena kita merasa beban terlalu berat yang kita pikulkan di kita. Orang yang tawakal, asal-muasal tawakal ini kan wakala. Wakala artinya itu mewakilkan. Tawakal itu adalah kita mewakilkan persoalan yang menimpa kepada diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kata Allah, maka dia cukup. Cukuplah itu. Jadi itu perangkat-perangkat ruhiyah, senjata jiwa. Kalau itu kita miliki, itu membuat jiwa kita menjadi kuat. Makanya kalau orang yang lemah mental, lemah jiwa, ini orang yang tidak dibekali dengan pendidikan-pendidikan yang istilah sekarang nih, pendidikan berkarakter. Makanya misalnya nanti kita melihat ada orang yang barangkali ilmunya banyak, kalau kita suruh dia mengerjakan matematika, dia mudah dikerjakan, tetapi dia tidak memiliki karakter orang yang beriman atau karakter manusia yang mampu. Nah, kita dipermudah oleh Allah dengan senjata ruhiyah. Baik, artinya begini, kalau memang dia sudah bagus agamanya, itu dekat sekali dengan pendidikan karakter. Satu paket itu sebenarnya. Jadi kalau kita sudah menitipkan mengajarkan keagamaan kepada anak kita, mendidik mereka dengan pendidikan agama, maka insya Allah kita harapkan betul mereka sudah paham bagaimana cara bersabar, bertawakal, kemudian ridho, ikhlas gitu kan, atau takwa kepada Allah SWT. Senjata ruhiyah. Itu kalau istilah sekarang itu istilahnya pendidikan berkarakter. Memperkuat dia punya jiwa. Sekarang itu ini yang kurang. Buktinya sekarang memang salah satu penyakit yang harus diwaspadai adalah penyakit mental. Menurut penelitian itu, dari 10 orang ada 1 orang yang mengalami stres atau depresi. Itu tandanya mentalnya tidak kuat. Kita lihat nanti anak-anak kita atau mungkin generasi kita lah gitu ya, yang mereka mudah sekali merasa apa istilahnya itu? Baper gitu ya, galau. Apalagi sampai pada titik orang yang merasa putus asa, merasa tak berguna, merasa tak manfaat dan seterusnya. Kalau orang sudah begini, akhirnya dia kehilangan asa, ya ujung-ujung nanti bisa bunuh diri. Nauzubillah min dzalik ya. Tidak begitu. Maka kita diajarkan dengan karakter-karakter orang-orang yang beriman. Oke. Kelemahan yang ketiga, itu yang kita khawatiri. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu mereka lemah secara mental. Yang keempat, lemah secara fisik. Nah, ini penting juga. Pemerintah sekarang ini kan lagi menggalakkan tentang stunting ya. Semua sudah dengar kata stunting ini. Stunting itu kerdil akibat kekurangan gizi. Kira-kira gitulah. Nah, ini terutama ibu-ibu, ternyata stunting itu bukan hanya bicara tentang anak-anak yang sudah terlahir, bukan hanya itu. Sejak dia hamil, bahkan sebelum hamil itu sudah dipersiapkan. Mulai dari, kalau bicara fisik nih, mulai dari anak-anak yang harus meminum tablet tambah darah, gitu kan ya. Ini mana ada yang ini kali barangkali, ada yang SMA agak di sini. Yang atau SMP, SMA kalau tidak salah program pemerintah itu. Udah SMA atau udah tamat? Oh, SMA, itu kan. Ada nggak disuruh makan tablet tambah darah tiap bulan? Ya, jadi walaupun mungkin rasanya kadang-kadang ada efek sampingnya kan, tetap diminum. Karena ternyata
40% remaja putri kita itu kurang darah atau kurang asam folat, zat yang berhubungan dengan kurang darah itu. Penting tuh. Biar apa nanti? Biar nanti anaknya juga sehat. Kalau nanti dia berkeluarga, melahirkan anak, anaknya sehat. Kalau udah kurang darah kan nanti berketurunan nanti itu. Sampai ke anaknya nanti. Begitu seterusnya. Orang Indonesia ini ternyata memang banyak yang kurang darah. Di antaranya begitu. Ini masalah fisik nih. Belum lagi nanti hubungannya dengan zat gizi gitu kan. Di waktu hamil. Saya pernah dikasih nasihat nih. Sama teman lah gitu. Waktu pelatihan dulu di Jakarta. Dia bilang begini. Salah satu penyebab stunting itu atau kurang gizi di Indonesia ini karena budaya. Apa budayanya? Budaya kita ini suka nak mengutamakan orang yang tidak prioritas kalau makan. Ibu kalau makan, menyiapkan makan untuk siapa? Terserah nggak? Menyiapkan makan, dimasak. Kemudian menyiapkan makan. Untuk siapa? Untuk keluarga dulu gitu ya. Terus yang paling dulu makan siapa? Siapa dulu yang paling makan? Walaupun lakinya udah gemuk, boncek perutnya, banyak lemaknya, ibunya kurus ya. Yang paling dulu makan siapa? Walaupun istrinya sedang hamil, yang paling dulu makan siapa? Siapa, Bu? Suami. Ya itu. Padahal yang paling penting saat itu untuk makan itu adalah ibu. Nanti kebetulan nggak suami nggak paham. Lauk kakap. Beli 1 ekor. Suka kakap suaminya habis tinggal kepalanya aja. Itu pun masih senyum-senyum mamanya kan istrinya. Nah, padahal yang paling penting itu ibu. Dia perlu untuk bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk anaknya. Tetapi karena budaya kita seperti itu. Harusnya memang suaminya juga jangan begitu. Istri itu memang sudah menyiapkan seperti itu, kemudian dia nyiapkan untuk suaminya, bagus. Kemudian suaminya memberikan kepada istrinya. Itu lebih bagus lagi. Jadi bagus sama bagus ketemu jadi satu. Itu berkah. Nah, nanti walaupun banyak lauknya, nasinya banyak, tetapi kan budayanya begitu, tetap aja nanti dapat tulang. Ujung-ujung sambal, tulang, bekas-bekas nasi gitu kan. Nasi yang sudah, Masya Allah. Jadi nanti bilang sama suaminya ya, kalau nanti ibu dulu makan bilang, Pak Ustadz nyuruh gitu. Tapi jangan pula dihabiskan lauknya, kasihan nanti suaminya. Ya, nanti itu fisik. Oleh karena itu, para hamba Allah sekalian, Rasul itu Masya Allah, beliau adalah seorang nabi yang betul-betul memperhatikan masalah kesehatan fisik. Coba lihat. Mana perilaku Rasul yang tidak menyebabkan kita sehat? Tidak ada. Semua perilaku Rasul itu menyehatkan. Jadi kalau ingin sehat, sebenarnya secara sederhananya, dapat ibadah, dapat sehat itu apa? Mencontoh perilaku Rasul. Cara makan beliau, cara tidur beliau, cara beliau berakhlak gitu kan, cara beliau olah fisik, cara beliau olah mental, dan seterusnya. Menjadilah beliau pribadi yang sangat sehat, tidak pernah sakit terus. Yang terakhir, memang saya tempat yang terakhir nih, kelemahan harta. Nah, bahkan dalam ayat ini tuh mengatur tentang harta, tentang wasiat sebenarnya. Rasul menyatakan, lebih baik engkau tinggalkan mereka itu, kata Rasul, dalam kondisi kenyang. Jangan sampai nanti begitu engkau meninggal, anakmu jadi orang yang meminta-minta karena tidak dapat warisan harta. Jadi salah satu orang tua itu mencari harta, bekerja gitu kan, mendapatkan harta adalah untuk memberikan warisan yang cukup kepada anak-anaknya. Ya, oleh karena itu dipersiapkan dari sekarang memang. Hebat orang tua kita dulu. Orang tua kita ini satu aja dia, anaknya banyak, semuanya anak dapat tanah. Nah, kita ini harus dipikirkan juga. Jadi minimal kata orang, walaupun anak kita nanti enggaklah banyak duitnya, tetapi minimal dia punya tanah untuk cikal bakal rumah gitu. Minimal begitu. Pikirkan dari sekarang. Mumpung usia mungkin barangkali masih belum terlalu tua. Ya. Tetapi memang kenapa saya tempatkan yang kelima? Karena 4 sebelumnya kelemahan itu, andai kata itu kita kuat di situ, saya sangat yakin itu akan terikut dengan harta. Orang kalau agamanya bagus, insya Allah. Kalau ilmunya bagus, kalau mentalnya itu, karakternya itu bagus, kalau sehat fisiknya, insya Allah harta itu akan mengikut. Banyak juga orang punya harta, punya warisan, sakit. Nah, kalau sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sudah sesuai semaksimal kemampuan kita, barulah kemudian kita serahkan seutuhnya kepada Allah.
sudah bertawakal kepada Allah, kita sudah maksimal insyaallah gitu. 5 kelemahan. Lanjut, para Allah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Kemudian apa? Apa Allah perintahkan kepada kita? Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Inilah kaitannya dengan Ramadan. Yang di awal tadi saya katakan ini praktek kita. Allah gembleng kita sebulan penuh. Laksanakan di siang hari puasa, tahan lapar, tahan haus. Kemudian kita malam harinya kita beribadah salat qiyamul Ramadan, salat tarawih. Kita tahan diri kita, jangan sampai tergolong orang-orang yang membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan begitu selesai dapat takwa. Ini prakteknya. Maka bertakwalah kepada Allah. Saya sangat yakin kalau kita bertakwa kepada Allah, 5 kelemahan itu bisa kita atasi. Caranya takwa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena takwa itu adalah paket lengkap. Kalau mau ujung-ujungnya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita laksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam itu semuanya mengatasi 5 kelemahan anak keturunan kita. Masuk di situ. Lihatlah para ulama terdahulu. Ada seorang ulama, saya katakan ulama besar, yang kemudian nanti dia menjadi pendiri Versis gitu ya, kalau tidak salah. Itu bahkan kalau pendidikan dasarnya tidak sampai SMP, ada yang mengatakan hanya sampai 5, kelas 5 sekolah dasar. Tetapi dia banyak menulis buku. Saya dulu di tahun 90-an, waktu itu masih belum banyak buku, sudah ada buku beliau. Nama bukunya itu Tanya Jawab Ahasa. Itu orang sekolah SD aja tidak tamat bisa bilang begitu. Tetapi dia menjadi ulama besar di Indonesia yang paham tentang ilmu agama. Banyak orang berguru dengan dia karena dia menerapkan tadi itu. Bertakwa kepada Allah dan menyempurnakan ilmu-ilmu agama. Kalau sudah agama yang kita raih, maka insya Allah akan mengikut kepada semuanya. Jadi kalau nanti mau nyari paket lengkapnya seperti apa, paket praktisnya bagaimana, maka kita amalkan saja perintah Allah, contoh Rasulullah SAW itu. Insya Allah mencakup kepada 5 hal tadi. Nah, falyattaqullah, terus yang berikutnya, bagian akhir dari ayat ini, wal yaqulu qaulan sadida. Ini Masya Allah para hamba Allah sekalian. Padahal ini ayat, kalau bisa kita katakan ini ayat tentang persiapan anak turunan kita. Tetapi dari sekian banyak yang harus kita lakukan terhadap anak kita, apa yang Allah katakan nih? Wal yaqulu qaulan sadida. Apa itu? Hendaknya ucapkanlah perkataan yang baik. Saya berusaha untuk baca. Ini dalam ayat ini, ayat yang ke-8 dan ke-9. Sama-sama ditutup dengan kalimat fal yaqulu. Kalimat yang ke-8 tadi qaulan ma'rufa. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Yang pertama qaulan ma'rufa, yang kedua qaulan sadida. Kalau yang pertama tadi, qaulan ma'rufa itu maksudnya perkataan yang kebaikannya sudah dikenal. Jadi ini sebenarnya kebaikan yang universal. Siapapun yang mendengar perkataan itu, maka orang itu sudah paham ini perkataan baik. Secara umum begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalimat-kalimat kebaikan itu bisa yang kita ucapkan, semuanya orang paham. Bahkan sampai orang yang tak paham agama pun, bahkan orang yang ateis sekalipun, mendengar ucapan itu, dia tahu itu kalimat yang baik. Bapak Ibu sekalian, mendidik adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya perkataan yang baik. Carilah pilihan-pilihan kata terbaik. Terus yang kedua, yang berhubungan dengan pilihan kata. Qaulan sadida. Saya baca tafsirnya itu. Ternyata yang namanya sadida itu adalah kata yang adil. Yang dipahami yang sesuai dengan orang yang menerima perkataan tersebut. Jadi memang belum tentu perkataan baik itu menjadi perkataan yang qaulan sadida. Kita merasa di kata-kata yang baik. Tetapi ternyata kalau kita ucapkan membuat orang tersinggung. Belum qaulan sadida. Seringkali kadang-kadang kita mau mengatakan kata-kata yang memotivasi anak-anak kita, tapi justru bikin dia ngambek. Bisa nggak, Ibu? Bapak bisa nggak seperti itu? Kita mau nyuruh dia sholat, tetapi yang terjadi justru dia makin tak mau sholat. Makin dia trauma dengan sholat. Makin dia tak mau ngaji, makin trauma ngaji. Coba Ibu nyuruh anak sholat. Kalau tak mau bergerak, Ibu suruh berulang-ulang sampai 20 kali. Itu kira-kira anak itu bakal mau sholatnya atau bahkan ditutup kupingnya. Kalaupun dia pergi, dalam kondisi dia sakit hati. Nah, artinya
Bisa jadi yang kita lakukan, jangan mengulang perkataan, tetapi cari perkataan. Pilih kata-kata yang justru memotivasi orang. Macam kita juga, Pak. Ibu-ibu kan pernah nggak kira-kira ibu-ibu dikasih tahu orang perkataan yang baik, ibu tersinggung? Pernah nggak? Pernah? Iya, semuanya pernah. Itu tandanya kata-katanya belum kaulan sadida. Harusnya kata-kata itu membuat kita termotivasi. Karena kita ini manusia. Manusia itu ada semua. Semua apapun yang orang miliki itu ada di kita. Yang membuat orang tersinggung, kita pun bisa tersinggung juga. Kita kalau mau mengatakan kebaikan, kalau memang tidak kaulan sadida, tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa memang salah kata. Cobalah, kalau kita datang mau membuat orang jerak berjudi, langsung kita katakan, kalau kau berjudi, kau masuk neraka. Nah, cobalah. Nggak dilebaunya gitu. Ya, jadi ini memang tidak ada rumusnya. Rumusnya adalah cari pilihan kata, kenali orangnya. Ibu, kalau masalah anak, ibu yang paling paham dengan anak. Anak ini tak bisa pakai keras-keras. Ada anak yang dikata keras-keras dibalasnya gitu. Ada nggak kira-kira? Ada. Karena memang manusia itu unik. Kita punya 10 anak, 10 orang ini beda semua. Walaupun dia kembar. Macam kita kan nih. Memang bisa semuanya kita satu kata untuk menggerakkan semua. Tak bisa. Untuk lebih bagus itu memang per orang sesuaikan. Kalau kata-kata begini memang secara umum. Tapi nanti eksekusinya, lebih lanjutnya, membimbingnya, membinanya, itu harus orang per orang. Harusnya begitu. Apalagi mendidik anak. Yang kita berharap dia tidak punya kelemahan, lemah fisik, lemah ilmu, lemah agama. Nah, kita tumpahkan ke dia semuanya. Maka kita harus kenal dengan baik. Allah katakan di sini, wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah katakan kepadanya perkataan yang baik, yang sesuai dengan dia, karakter dia, yang nanti ujung-ujungnya memotivasi dia. Walaupun mungkin pada saat itu belum dikerjakan, tapi diingat di memori dia. Saya sangat yakin, kalau manusia mendengar satu perkataan, itu perkataan tidak hilang. Walaupun belum dikerjakan sama dia. Itu membekas dalam dirinya. Apalagi kita memberikannya, menyampaikannya dengan cara yang membekas kepadanya. Kata-kata itu bisa jadi menjadi penyelamat dirinya di satu saat nanti. Macam kita juga. Ibu-ibu, silakan kita flashback kepada memori zaman dahulu kala. Kita ada kata-kata yang masih kita ingat orang tua kita berkata. Ada yang seperti itu. Sampai sekarang itu bahkan mungkin kita pegang, menjadi pegangan dalam kita berakhlak dengan manusia atau dalam berbuat di muka bumi ini. Dalam mencapai kemajuan. Orang tua kita ada yang menyampaikan begini. Nah, oleh karena itu, perbanyak kata-kata yang baik. Jangan berhenti. Jangan pernah putus asa. Terus katakan yang baik.